Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sholli ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah. La haula wa la quwata illa billah, amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak-bapak, ibu-ibu, jemaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, amin. Di kesempatan kali ini kita bisa melanjutkan kembali kajian putusan tarjih. Pertemuan yang lalu kita sedang membahas tentang puasa sunnah. Puasa sunnah ini menurut putusan Munas Tarjih ke-26 tahun 2003, keputusan tentang puasa sunnah. Sebelum kita lanjut materi, mengulas sedikit. Pertemuan kemarin kita bahas beberapa hadis yang terkait dengan persoalan sunnah, seperti dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, ketika seseorang bertanya kepada Nabi apa itu Islam, lalu Nabi menjawab demikian-demikian, termasuk ketika dijawab Islam itu engkau melaksanakan sholat yang 5 waktu. Si penanya mengatakan, apakah ada lagi yang selain itu? Nabi menjawab, tidak ada. Jadi cukup bagimu sholat yang 5 waktu, illa kecuali kalau kamu mau yang melaksanakan sunnahnya, illa an tatawwa'a. Kemudian ketika Nabi menjelaskan lagi bahwa Islam itu engkau berpuasa. Ya, ini maksudnya engkau harus berpuasa Ramadan. Si rajul tanya lagi, ada enggak selain Ramadan? Lalu Nabi bilang, tidak, cukup yang itu saja. Jadi yang wajib saja. Illa kecuali an tatawwa'a, kalau engkau mau mengamalkan yang sunnahnya. Di sini maknanya beberapa hadis yang lain, bahwa pada dasarnya berislam itu, andai kata seseorang sudah mengamalkan Islam, maksudnya rukun Islam, mengamalkan syahadat, sholat, zakat, puasa, haji, itu sudah cukup keislamannya, dan insya Allah bisa menghantarkan ke dalam surga asalkan konsisten, asalkan istiqomah, andai kata belum atau tidak mengamalkan yang sunnah. Tetapi yang kedua, kalimat illa an tatawwa'a, kecuali kalau engkau ingin mengamalkan yang sunnah. Di sini juga perlu kita pahami atau kita baca, kecuali bagi yang ingin mengamalkan sunnah. Sunnah di sini tentu pendekatannya ada dua. Pertama, sunnah dalam pengertian hukum. Kalau dalam pengertian hukum, sunnah itu adalah jika dijalankan akan mendapatkan pahala, jika tidak dijalankan maka tidak berakibat dosa. Itu dari segi hukum. Tetapi perlu dipahami dari segi keutamaan. Dari segi keutamaan itu, perkara-perkara sunnah itu memiliki keutamaan, maka bagi orang yang menjalankan sunnah itu akan beruntung karena dia telah mendapatkan keutamaan, atau dia sedang menambah dengan poin-poin tambahan selain yang wajib. Dan jika orang tidak mengamalkan sunnah, dalam pendekatan keutamaan dia rugi. Ada yang tambahan keutamaan kok enggak diambil. Ada kesempatan sholat ba'diyah maghrib kok enggak ba'diyah maghrib. Ada kesempatan ba'diyah isya, ada kesempatan qobliyah subuh, terusnya. Dengan sengaja tidak menjalankannya, itu rugi walaupun tidak berdosa. Nah, itu pertemuan yang lalu menjelaskan secara umum ya, hadis tentang bahwa yang pokok itu diamalkan adalah yang wajib jika mau dengan menjalankan yang sunnahnya. Bapak-bapak, ibu-ibu, jemaah sekalian yang rahmatullah SWT. Nah, sekarang kita akan melanjutkan. Dalam putusan tarjih ada beberapa contoh terkait dengan puasa sunnah. Mungkin pertemuan kali ini kita akan bahas satu poin tentang
bagaimana kalau orang sedang berpuasa sunnah terus ada tamu atau menghormati tamu? Apakah yang baik itu puasa sunnahnya dibatalkan untuk menghormati tamu atau tetap lanjutkan saja? Atau sebaliknya, ada tamu ke rumah kita, kita kan menghormati tamu dengan memberikan minuman atau jamuan, tapi kitanya puasa. Tamunya dipersilakan, monggo Pak, Bu, didahar, diminum. Tapi kitanya sebagai tuan rumah diam, tidak menemani makan dan minumnya, karena kita sedang berpuasa sunnah. Nah, apakah di situ kita lebih utama atau lebih baik batalkan puasa sunnahnya untuk menghormati tamu atau lanjutkan puasa sunnahnya? Nah, inilah poin yang saya kira perlu kita perdalam, karena ini sering terjadi. Seperti kemarin Bapak Ibu, setelah Ramadan masuk bulan Syawal, ada keutamaan puasa Syawal. Tapi setiap kali mau puasa Syawal nanti ada acara Syawalan. Gak jadi lagi. Acara Syawalan kan mesti ada makan minum. Dan niat lagi mau puasa Syawalan nanti ada undangan Syawalan di mana, Syawalan di mana. Itu kan ada suguhan gitu. Nah, itu bagaimana? Belum nanti berkunjung dengan keluarga, sanak famili, handai tolan. Ketika berkunjung, bertamu, ya kita disuguhi minuman, makanan, atau ada orang lain bertamu kepada kita, kita menyuguhi makanan dan minuman. Nah, itu mengakibatkan mungkin kita tidak jadi untuk berpuasa sunnahnya. Nah, kasus-kasus yang semacam itu, maka bagaimana baiknya? Melanjutkan puasa sunnahnya atau kita membatalkan untuk menghormati tamu? Baik. Yang pertama saya ingin membacakan hadis riwayat Imam Tirmidzi, Ibnu Majah, Imam Ahmad dan Ad-Darimi. An Umarah binti Ka'bin anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam dakhala 'alaiha fada'at lahu bit-ta'amin faqala laha kuli faqalat inni sha'imatun. Nah, ini sampai sini dulu. Mari kita perhatikan. Dalam hadis Ummu Umarah, suatu saat Nabi berkunjung ke Ummu Umarah. Ketika Nabi bertamu oleh Ummu Umarah, kan disuguhi makanan minuman. Jadi ini posisinya Nabi yang menjadi tamu, Ummu Umarah sebagai tuan rumahnya. Umpamanya kita, monggo Pak, didahar diminum, monggo ya Rasul, silakan dimakan diminum jamuan ini. Ketika Nabi dipersilakan untuk makan dan minum, maka Nabi pun berkata, faqala laha kuli, monggo kamu juga ayo makan, ayo minum. Kata Nabi sebagai tamu, ya monggo panjenengan juga. Maksudnya bareng-bareng ayo diminum. Kan kalau kita bertamu mau minum, si tuan rumahnya enggak minum juga kita enggak enak. Hanya kita sebagai tamu, monggo lho Pak, panjenengan gitu juga nemeni gitu. Nah, jadi Nabi menawarkan balik kepada Ummu Umarah itu. Faqala laha kulli, monggo dimakan Bu. Faqalat, lalu Ummu Umarah berkata, inni shaimatun ya Rasul, mohon maaf saya sedang berpuasa. Tapi Ummu Umarahnya menyajikan makanan minuman kepada Nabi sebagai tamu. Monggo ya Rasul diminum. Nabi bilang, ya monggo, jenengan juga minum. Tapi kata si ibu ini, faqalat inni shaimatun ya Rasul, mohon maaf saya sedang berpuasa. Karena saya berpuasa, saya enggak ikut minum, tapi engkau monggo minum gitu, kira-kira ya. Kemudian Nabi berkata lagi begini, faqala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna shaima idza ukila indahu sallat alaihil malaikah hatta yafragu wa rubbama qala hatta yaqdu aqlahu.
Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, atau Nabi kemudian berkata kepada Ummu Umarah, sesungguhnya bahwa berpuasa itu apabila ada perjamuan makan padanya, maka makanlah. Karena di dalam perjamuan itu salat alaihil malaikah. Malaikat akan memberikan keberkahan, ya. Jadi malaikat akan bersolawat. Jadi malaikat akan memberikan salawat kepadanya sampai hatta yafrogu, sampai perjamuan tersebut selesai. Waruba maqala hatta yaqdu aklahum, sampai mereka selesai makan. Jadi ketika bertamu, lalu tamu disuguhi minum atau jamuan, itu hadirlah malaikat membersamai atau bersolawat, lalu kemudian sampai benar-benar perjamuan itu selesai. Bahasa lain, Nabi mengajak kepada Ummu Umarah atau mengingatkan, ya monggo, walaupun kamu sedang berpuasa, batalkan saja. Ini kata Nabi bahasa lain, batalkan saja. Ayo makan bersama. Karena kalau kita makan bersama sini menghormati tamu, maka malaikat pun akan memberikan keberkahan kepada kita. Ini hadis yang pertama. Dari hadis ini dapat dipahami bahwa seseorang yang sedang berpuasa sunnah lalu kedatangan tamu, kita kan menyuguhi tamu. Ini posisinya menyuguhi, ya. Lalu kemudian si tamu juga mungkin mengajak, kan gak enak minum sendirian, monggo makan bareng-bareng, minum bareng. Lalu kemudian kita sebagai tuan rumah sedang berpuasa, kalau menurut hadis ini maka batalkan saja puasanya demi menghormati tamu. Kenapa? Karena ini puasa sunnah. Beda kalau wajib. Kalau wajib itu tidak ada udzur. Kalau wajib itu harus lanjutkan. Umpamanya puasa Ramadan, ada tamu, tamunya nggak puasa, nggak usah. Atau sedang puasa yang wajib, puasa nadar, atau puasa yang kategori wajib lah, ya, harus dilakukan. Tapi kalau yang puasa sunnah, kalau ada tamu atau kita bertamu lalu disuguhi makanan, maka batalkan saja. Pertama, niat puasa sunnahnya itu sudah dapat. Jadi pahala niat untuk berpuasanya itu dapat. Lalu yang kedua, itu menghormati tamu. Menghormati tamu itu Bapak Ibu tidak cukup menyuguhkan air saja, tapi kan membersamai minum bersama. Menghormati tamu itu tidak cukup menyuguhi makanannya, tapi kita ikut bareng-bareng. Karena bisa jadi si tamu itu malah gak mau makan, gak mau minum, karena tuan rumahnya juga tidak mau makan dan minum, tidak enak. Kecuali mungkin kalau tamunya teman akrab, ya dan tahu saya puasa wis makmum dewe, ya. Nah, dia makan sendiri, minum sendiri, ya. Tapi kan ada tamu yang gak enak juga. Nah ini sebagai dasar bahwa ini keutamaan puasa sunnah itu nanti akan diberkahi juga oleh malaikat, ya, yang maksudnya tadi jika menghormati tamu. Dan hadis ini pula menunjukkan bahwa adanya kebolehan untuk membatalkan puasa sunnah ketika ada tamu. Yang berikutnya, ada lagi hadis tentang puasa sunnah, ya. Yatakallafu laka akhukal muslim wa taqulu inni shaimun aftir summaqdi yauman makanahu. Hadis riwayat Daruqutni dan Baihaqi mengatakan begini. Yatakallafu laka akhukal muslim. Saudaramu itu, ya, yatakallaf. Takalluf itu istilahnya sudah bersusah-susah. Sudah bersusah-susah, saudaramu ingin memberikan jamuan kepadamu
lalu kamu hanya mengatakan ini shaimun, saya sedang puasa. Sekarang kita balik, kalau tadi si tuan rumah yang sedang puasa, sekarang kita yang bertamu sedang puasa. Kita bertamu, lalu kemudian itu tuan rumah itu berusaha untuk memberikan suguhan yang terbaik atau memberikan suguhan makanan, minuman. Sudah bersusah-susah ya takallaf lak kal akhu kal muslim. Saudaramu sudah bersusah-susah nyiapkan makan, nyiapkan minum. Kalau orang dulu ya mau bikin wedang hangat saja kan harus nyalakan dulu kompornya. Terus mucak-mucak dulu gulanya atau kadang beli dulu ke warung. Terus saking ingin menghormati tamu. Setelah nanak air, menyiapkan teh hangat, disuguhkan ke tamu, malah tamunya nggak mau minum. Coba gimana rasanya? Bisa jadi akan kecewa. Walaupun dengan alasan, maaf Pak ya saya sedang berpuasa. Padahal beliau ini sudah bersusah-susah untuk menyiapkan jamuan kepada kita yang bertamu. Lalu mengatakan ini shaimun, saya sedang berpuasa. Ya, secara logika saja kita bisa merasakan, coba bagaimana kita ngasih makanan sudah disiapin, sudah disajikan lah kok malah nggak dicicipi sama sekali, nggak diminum. Lalu kemudian Nabi katakan aftir summakdi, berbukalah, maksudnya batalkan puasamu itu. Ya sudah, batalkan saja. Walaupun kamu tadi sudah niat berpuasa, karena berkunjung bertamu kepada tetangga atau seseorang, orang itu menjamu kita, sudah aftir, buka, berbukalah. Maksudnya batalkan saja puasa sunnahnya. Kemudian sumakdi, lalu kodok, ya, sumakdi yauman makanau, lalu kemudian kodok puasa sunnah yang hari ini dibatalkan. Misalkan Bapak Ibu sedang puasa Senin, hari Senin atau Kamis, Senin Kamis. Tapi pas kebetulan juga ada keperluan, berkunjunglah kepada seseorang. Nah, lalu disuguh minum atau bahkan disuruh makan. Nah, karena kita untuk menghormat tamu, maka yang baik menurut hadis ini batalkan, tapi kemudian sumakdi, kamu kodo, kamu ganti. Ya sudah, tinggal nanti diganti saja. Kan gampang. Sekarang hormati dulu tamu, nanti kamu ganti. Jadi ini ada istilah mengkodok puasa sunnah yang dibatalkan. Jadi kata Nabi, berbukalah lalu kemudian kodok. Tentu di sini saya ingin memaknai kodok di sini bukan pengertian wajib harus kodok ya. Bisa jadi kan ada orang yang memang sudah terbiasa sunnah gitu. Setiap Senin Kamis biasa sunnah. Toh ketika hanya satu hari bertamu boya batalkan toh. Wong juga insya Allah masih ada hari Senin lainnya. Kalau memang benar-benar, waduh saya sangat bahasa lain kehilangan amalan soleh saya, biasa puasa Senin jadi batal, ya sudah kalau begitu tinggal kodok saja begitu. Ya. Jadi kodoknya itu bukan berarti wajib harus dikodok gitu. Ya itu untuk istilahnya karena semangatnya orang itu terbiasa puasa sunnah, untuk menghormat tamu batalkan. Nanti kalau memang benar ya kodok saja. Itu. Niat puasa Senin yang kemarin saya batalkan. Ini juga hampir sama dengan hadis lain. Ini kisahnya Aisyah dan Hafsah. Ya. Kisahnya Aisyah dan Hafsah waktu itu sedang puasa sunnah. Lalu kemudian Aisyah dan Hafsah ini cerita kepada Nabi, kan ini istrinya ya. Kira-kira cerita, Mas, saya ini kan umpamanya kemarin puasa sunnah tuh. Pas puasa itu ya saya disuguhi makanan itu ternyata makanan yang saya suka gitu. Saya suka sekali, waduh gitu kok ada kue yang saya suka itu. Akhirnya saya batalkan saja puasa sunnah saya. Itu bagaimana kira-kira Mas? Nah, kira-kira begitu ya, nanya istri kepada suaminya. Lalu Nabi menyarankan begitu, ya sudah, tidak apa-apa memang.
batalkan saja puasa sunnahmu, ya kemudian sumakdi, lalu kamu qadha saja, ganti saja puasamu ya di hari yang lain. Yang berikutnya, min afdalil hasanati ikramul julasa'i bil iftar. Ini penjelasan Imam Al-Ghazali. Min afdalil hasanat, termasuk dari afdalil hasanat, keutamaan kebaikan, di antara keutamaan dari kebaikan itu di antaranya adalah ikramul julasa'i bil iftar, memuliakan teman semajlis bil iftar, dengan berbuka. Artinya begini, kalau ada seseorang yang sedang berpuasa terus bareng-bareng dengan temannya, ya makan siang yuk, umpamanya di kantor ya, makan siang bareng diajak ya, lalu kemudian sudah tahu, ayo ikut makan, saya sedang berpuasa. Nah, padahal kalau dia mau membatalkan puasa sunnahnya untuk menghormati teman dalam majlis perjamuan tadi, ya, batalkan bil iftar sebagai ikramul julasa'i, memuliakan teman majlis, atau umpamanya yang lain ada acara apa lalu dijamu oleh tuan rumah bareng-bareng makan, kita sendirian puasa. Pak, kok enggak minum Pak? Mohon maaf, saya sedang berpuasa. Enggak usah begitu, enggak apa-apa, batalkan saja, menghormati majlis. Di situ majlisnya sedang pada makan-makan, kok kita puasa sendirian. Ya seperti tadi ya, puasa sunnah Syawal itu. Kita sawalan, yang lain pada makan, kita enggak kan. Enggak apa-apa, itu memuliakan majlis yang di situ ada makan dalam majlis tersebut, itu bagian dari min afdolil hasanat, dari sebagian keutamaan melakukan kebaikan. Nah, jadi di situ juga ya baik-baik saja ya. Kalau andai kata membatalkan puasa, tapi tetap tadi catatannya ini kalau puasa sunnah. Yang berikutnya, as-shaimu al-mutatawwi'u amiru nafsih idza syaa'a shoma wa in syaa'a aftara. Jadi orang yang berpuasa itu, maksudnya orang yang berpuasa as-shaimul mutatawwi', orang yang berpuasa sunnah, itu amiru nafsihi, tergantung perintah jiwanya. Insya'a shoma, jika mau lanjutkan puasanya, shoma. Wa insya'a aftara, dan jika mau maka batalkanlah atau aftara, berbukalah. Kalau hadis yang ini hadis riwayat Imam Ahmad. Kalau di dalam hadis yang di sini menunjukkan kalau puasa sunnah itu ada pilihan. Boleh melanjutkan puasanya walaupun sedang bertamu atau ada tamu, dan boleh untuk membatalkan. Kalau 2 hadis atau 3 hadis yang tadi itu lebih utamanya untuk membatalkan, menghormati tamu. Tapi kalau yang hadis di sini tidak memberikan mana yang utama, karena dua-duanya boleh gitu ya. Insya'a shoma atau insya'a aftar. Jika kamu mau lanjutkan puasa sunnahmu, dan jika kamu mau ya batalkan puasa sunnahmu itu. Jadi di sini adalah pilihan saja, mau melanjutkan ataukah tidak. Sehingga nanti memahami beberapa hadis tadi itu bisa kita kompromikan. Ya. Kita kompromikan.
Sehingga kalau menurut pandangan saya secara pribadi, kalau kita bertamu atau ditamui, kita sedang berpuasa sunnah, nanti tergantung tamunya. Ya. Kalau pendapat saya nanti tergantung tamunya. Jika tamu tersebut, kalau orang bertamu pada kita sedang berpuasa, kita suguhi. Jika tamu tersebut kemudian menjadi sungkan untuk tidak jadi makan dan minum, maka memuliakan tamu itu juga dengan cara kita ikut makan dan minum. Tapi kalau tamu itu nyantai saja, tidak apa-apa. Kadang-kala juga kita terus terang, mohon maaf saya kebetulan baru puasa. Kan kita nyuguh itu, monggo lho Pak diminum. Nah, monggo panjenengan juga. Nggih, mohon maaf saya ngapunten baru puasa. Wah, jenengan saja. Oh, nggih. Ngapunten nggih. Nah, kan ada juga tamu yang cair-cair saja begitu. Nah, kalau begitu ya enggak apa-apa, itu pilihan saja mau melanjutkan atau membatalkan. Tapi kalau ini kayaknya wah sungkan ini, dia enggak mau. Ya. Ya sudah, kita milih batalkan untuk menghormati tamu itu. Ya. Atau juga mungkin begini ya, ini pandangan saya ya. Pokoknya kita bertamu. Setelah bertamu udah disuguhi minum, disuguhi snack, bla bla bla. Lalu kemudian tuan rumah bilang, monggo Pak diminum dulu. Kayaknya ini tuan rumah ini kurang berkenan kalau kita nggak mau minum. Sepertinya raut wajahnya akan kecewa kalau kita tidak mau meminum, walaupun dengan alasan saya sedang berpuasa. Jika kemungkinan beliau tanda kutip tersakiti atau kemungkinan sedikit merasa kecewa, maka pilihannya ya batalkan saja untuk memuliakan tuan rumah, karena tuan rumah pun ingin menghormati tamu. Tapi kalau biasa saja kita bilang, mohon maaf Bu saya baru puasa. Oh puasa atau Pak? Nggih. Oh nggih enggak apa-apa. Ngapunten lho Pak malah ini disuguhi gitu umpamanya. Itu kalau cair-cair saja maka enggak apa-apa. Jadi tidak wajib harus dibatalkan pula. Jadi posisinya bukan wajib membatalkan karena bertamu atau menghormati tamu, ya. Tapi di situ ada pilihan-pilihan. Yang pilihan-pilihan itu dalam pandangan saya pribadi ya lihat kondisi tamunya yang seperti apa, yang bagaimana. Karena ada hadis riwayat Imam Ahmad, jadi insya'a shoma wa insya'a aftara. Kalau kamu mau lanjutkan puasa, kalau kamu mau juga berbukalah atau batalkanlah puasa sunnahmu itu. Bapak-bapak, Ibu-ibu jemaah yang rahmatullah subhanahu wa ta'ala. Yang berikutnya, saya ingin meluaskan pembahasan ini bagaimana pandangan para ulama ya. Kalau tadi kan hadis-hadisnya. Di kalangan ulama, paling tidak ulama Imam Mazhab yang 4, di sini juga ada dua pandangan. Pertama, kalau menurut Hanafiyah, ya. Kalau menurut Hanafiyah dan Malikiyah, Imam Hanafi dan Maliki, bahwa puasa sunnah itu tidak boleh dibatalkan di tengah jalan. Puasa sunnah tidak boleh dibatalkan di tengah jalan, kata Hanafiyah dan Malikiyah. Kita puasa sunnah nih, lah bertamu setelah duhur, malah tadi ada tamu atau kalau sudah pertengah jalan tidak boleh dibatalkan, kata Hanafi, Maliki. Dan jika harus dibatalkan maka harus mengqadha, karena sudah sampai pertengahan siang. Ini pendapat ulama. Apa dasarnya? Dasarnya pertama di dalam Al-Qur'an surat Muhammad ayat 32, potongan ayatnya, wala tubtilu a'malakum, kalian jangan membatalkan amalmu, amal kalian. Jadi kan puasa tuh beramal. Nah, kalau sudah dilakukan, nah, di sini Hanafi memberikan istilah batasannya kalau sudah sampai siang hari ya sudah jangan kamu batalkan puasamu. Wala tubtilu a'malakum. Lalu yang kedua juga dengan tadi beberapa hadis tadi yang saya bacakan, beberapa kisah bahwa Aisyah, Hafsah cerita kepada Nabi bla bla bla, lalu Nabi enggak apa-apa, batalkan saja. Ya tapi nanti kamu qadha. Nah, itu yang dimaksud istilahnya mengganti
Ganti saja puasa sunnahmu itu. Kemudian yang kedua, dalam pandangan Syafi'iyah dan Hanabilah, ya, boleh membatalkan, ya, boleh membatalkan puasa sunnah itu boleh. Dan boleh membatalkan puasa sunnah ini tidak dibatasi sudah siang hari atau masih pagi atau sudah separuh puasa atau sudah menjelang asar, intinya boleh. Kalau Hanafi kan tadi tidak ya, jadi puasa sunnah ya tidak boleh dibatalkan. Dan andai kata kalau sudah setengah hari dan andai kata dibatalkan ya mengqadha. Tapi kalau Syafi'iyah dan Hanabilah ya boleh. Ya, orang yang sedang puasa sunnah itu boleh untuk membatalkan jika ada tamu, karena tamu itu termasuk bagian dari udzur. Tapi kalau dalam puasa wajib tamu bukan udzur. Kalau puasa wajib itu yang menjadi udzur ya karena sakit boleh batalkan, atau karena perjalanan musafir boleh membatalkan, itu karena udzur. Kalau dalam wajib. Nah kalau di dalam sunnah tamu itu bagian dari udzur sehingga boleh. Kata Syafi'iyah dan Hanabilah. Apa alasannya kok puasa sunnah boleh dibatalkan? Ya. Karena mendasarkan kepada hadis riwayat Bukhari Muslim, ini hadis ini populer. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu. Siapa orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka falyukrim dhaifahu, muliakan tamunya. Ya, orang yang beriman pada hari akhir, ya kalau ada tamu muliakan tamunya. Memuliakan tamu tadi bisa dengan memberikan minuman, makanan, dan memuliakan tamu tidak cukup memberi makan dan minum, kita pun membersamai makan dan minumnya dengan tamu. Itu bagian dari memuliakan tamu. Termasuk dalam perkara puasa sunnah pun boleh jika dibatalkan karena alasannya tadi untuk ya memuliakan tamu. Fal yukrim dhaifahu. Ya, walaupun ini hadis umum ya memuliakan tamu, tetapi di sini masuk juga bagian dari puasa sunnah, ada kebolehan membatalkan. Kemudian yang berikutnya ada lagi hadis yang potongan hadis, ini hadis Bukhari Muslim juga. Wa inna lizawarika 'alaika haqqan. Sesungguhnya orang yang berkunjung kepadamu, berarti tamu, orang yang berkunjung kepadamu 'alaika haqqan, maka bagimu juga punya hak. Jadi artinya ada hak, ada kewajiban tadi untuk menghormati, untuk menjamunya. Jadi si tamu itu punya hak. Berarti kita punya kewajiban untuk menjamu tamu. Kalau menjamu tamu berarti ya bersama-sama. Maka berdasarkan hadis itu, kalangan Syafi'iyah dan Hanabilah berpendapat boleh membatalkan puasa sunnah karena sebab ada tamu. Tamu itu bagian dari udzur yang membolehkan membatalkan. Demikian Bapak-bapak, Ibu-ibu, jemaah sekalian yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, kajian kita tentang puasa sunnah terkait dengan tamu ya. Kira-kira tadi kalau saya simpulkan dari ada hadis yang menjelaskan baik jika kita membatalkan puasanya untuk menghormati tamu, tapi yang kedua ada juga hadis yang memberikan kebolehan, boleh tetap melanjutkan puasa dan boleh untuk membatalkan puasanya. Sehingga saya secara pribadi tadi mengkategorisasikan ya tamunya nanti diperjelas saja, tamu yang seperti apa, yang bagaimana, yang kira-kira kita jangan sampai mengecewakan tuan rumah, kita bertamu ya sudah kita batalkan saja, atau demikian pula sebaliknya si tamu malah sungkan untuk tidak mau makan atau minum yang kita suguhi, ya kita ikut menemaninya. Tapi kalau biasa saja saling paham memahami, ya kalau saya pribadi ya melanjutkan puasanya enggak apa-apa, si tamu juga sudah paham. Oh Pak Ustadz lagi puasa, nggih ngapunten puasa, jenengan monggoan mawon atau ngapunten ya. Baik, sebelum diakhiri ada berapa menit?
Jemaah sekalian yang rahmat Allah SWT, cukup kajian kita pada kesempatan kali ini membahas tentang puasa sunnah kaitan dengan tamu. Insya Allah di pertemuan berikutnya kita lanjutkan masih dalam persoalan puasa sunnah. Mudah-mudahan ada manfaatnya, kurang lebihnya mohon maaf. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.